Karis dan Shalom. Pembacaan firman Tuhan bagi kita pada saat ini terambil dari kitab Wahyu pasal 1 ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Wahyu pasal 1 ayat pertama sampai ayat yang ketiga. The reading of the Word of God is taken from Revelation chapter 1 verse 1 to 3. Revelation chapter 1 1 to 3. Beginilah bunyi firman Tuhan. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakannya dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Wahyu. Saya mengambil keputusan untuk membaca, mendalami, dan mengkhotbahkan kitab Wahyu. Setelah beberapa waktu kita bersama-sama menggali dari kitab Kisah Para Rasul. Kitab Wahyu adalah sebuah kitab di akhir dari kitab Perjanjian Baru. Banyak orang ingin mengetahui apa arti, makna setiap ayat dan cerita dan simbol yang diberikan oleh Tuhan dalam kitab Wahyu. Many people like to know what the meaning of the Word of God in the Revelation book. What are the meaning of the symbols and of the stories that have been written in the book of Revelation? Oleh karena begitu banyak simbol, ada begitu banyak gambaran, ada begitu banyak arti, ada begitu banyak cerita yang ada di kitab Wahyu dan yang bercerita dan berbicara tentang peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman, dan itu membuat exciting. Itu membuat kita, banyak dari kita yang ingin tahu apa arti dari semua tulisan ini. Banyak orang memberikan berbagai macam interpretasi atau penafsiran dari kitab Wahyu berhubungan dengan peristiwa demi peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini.
there are a lot of people that give the interpretations about what is happening and try to relate that with the book of Revelation. Dan akibatnya juga itu membuat banyak orang ketakutan. Akibat interpretasi yang diberikan. Bahkan orang Kristen pun merasa takut mendengar tulisan dan interpretasi, tafsiran dan pikiran dan pernyataan dari orang yang mengangkat poin-poin yang ada dari kitab Wahyu. Dan poin-poin itu juga dihubungkan dengan berbagai peristiwa yang sementara terjadi di depan mata kita, atau yang akan terjadi di depan mata kita, dan dihubungkan dengan kitab Wahyu. Ketakutan ini tidak saja ditakuti oleh orang non-Kristen, tetapi orang Kristen pun takut mendengar berita itu. Apalagi interpretasi dan buah pikiran itu dibuat dalam bentuk film. Nah, poin-poin itu nanti akan kita bahas lebih dalam tatkala kita sampai pada pasal-pasal yang berhubungan dengan poin seperti itu. Misalnya arti 666, Antichrist, dan lain sebagainya. Peristiwa COVID-19 tidak terjadi secara kebetulan. Peristiwa COVID-19 telah menimbulkan krisis kesehatan, telah menimbulkan krisis ekonomi, dan juga telah mengganggu dan mengakibatkan krisis pendidikan dan mempengaruhi aspek-aspek kehidupan yang lain lagi yang bisa menjadi krisis. Saya membaca kitab Wahyu dan saya melihat bahwa di dalam kitab Wahyu memberikan jawaban yang luar biasa atas krisis demi krisis, bahaya demi bahaya bagi saudara saya yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Dan pada malam ini saya ingin menyampaikan bagian dari kitab Wahyu pasal 1 ayat 1-3 untuk melihat betapa dalamnya hiburan dan kekuatan yang kita bisa peroleh dari kitab Wahyu menggantikan ketakutan. So I would like to share with you that through the revelation here, instead of being afraid and fear in seeing and listening of the movies or other interpretation, I hope that through this preaching you can be comforted and you can get strength from the Word of God in this revelation. Nah, saya mau memulai menyatakan tentang comfort dan kekuatan itu dengan cara back to the Bible. Saya tidak mau mengandai-andai dan saya tidak mau merai-rai dan saya tidak mau menduga-duga dan saya tidak mau juga menghibur saudara dengan penghiburan-penghiburan palsu. I don't want to give you false comforts. I would like to base the comfort on the Bible, on the Word of God. Let's go there. Mari kita lihat di sana. Firman Tuhan berkata, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. This is the revelation of Jesus Christ. This is the revelation of Jesus Christ.
Inilah wahyu Yesus Kristus. Kalimat ini sebenarnya sudah menjadi kalimat yang sangat menghibur, bukan menakutkan. Kalau saudara baca kitab Wahyu langsung di tengah-tengahnya atau di belakangnya atau yang menakut-nakuti kita itu, maka saudara jadi takut. Tapi sebenarnya cara membaca firman Tuhan dari kitab Wahyu, kita harus start dari awal. Dan start awal dari kitab Wahyu itu sudah sangat memberikan hiburan yang dalam. Kenapa? Karena kitab Wahyu yang menceritakan begitu banyak peristiwa yang besar dan menggemparkan dan kadang-kadang mematikan dan bisa juga membawa hal yang mengagetkan dan seperti orang merasa takut tapi sebenarnya tidak. Kenapa? Karena dikatakan bahwa cerita ini, wahyu ini, berita-berita ini datang dari Tuhan Yesus. Bukan datang dari setan, bukan datang dari manusia, bukan datang dari kuasa-kuasa yang menakutkan, tapi datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. So this is the revelation of our Lord Jesus Christ himself. So why should we be afraid? Well, Jesus, our Lord and Savior himself, was the one who gave this revelation. Sebelum saya menggali lebih dalam, saya mau memulai penggalian dengan melihat kata wahyu. Wahyu itu bahasa Indonesia yang lain disebut dengan nama pernyataan. Kata wahyu dan kata pernyataan harus kita teliti dengan melihat di dalam bahasa aslinya. Dalam bahasa asli kata wahyu maknanya dalam, luar biasa. Bahasa Inggris dia sebut dengan revelation. Dalam bahasa asli kata wahyu berarti ada yang sebelumnya tersembunyi, disclosed, ada yang sebelumnya tertutup, tapi sekarang dibukakan. Jadi arti kata wahyu, inilah wahyu, inilah pernyataan, inilah revelasi, inilah revelation, berarti sesuatu yang sebelumnya tertutup, tersembunyi, sekarang dibukakan. Bahasa yang saya bisa ungkapkan dengan kata-kata saya, sesuatu yang sebelumnya tersembunyi dan sekarang dibukakan, berarti rahasia dibukakan. Maka arti kata wahyu adalah rahasia surgawi yang dibukakan oleh Tuhan Yesus. Wow. Wow. Rahasia surga yang dibukakan oleh Tuhan Yesus. Dan itulah tema dari khotbah saya pada saat ini. The revelation means there are something that being disclosed, being covered up, but now is being open. So I can say revelation means the secret of heaven, secret of God, that now being open to us, to you and me. Rahasia surgawi yang sebelumnya disclose, ditutup, disembunyikan, sekarang dibukakan. Saya kembali ke Alkitab. Kalau saya pakai terjemahan saya, inilah rahasia yang sebelumnya ditutup,
tertutup, tetapi dibukakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Look at that. You got the secrets of heaven, secret of God are being open to you and me. So when the secret of God is being open to you and me, that means you have to be happy. You have to feel blessed. And that's what in verse 3 later on you see, blessed are the one who read. Makes sense, isn't it? Karena rahasia ini dibukakan kepada saudara dan saya ini mendapat penghormatan, cinta kasih, kepedulian dari Tuhan, bahwa saudara mendapat ini sebagai sebuah berkat. Makanya nanti di ayat 3 saudara bisa lihat. Ayat 3 itu katakan, saudara bahagia dan diberkati. Nah, kalau saudara melihat kitab Wahyu sebagai ketakutan, saudara tidak ikuti apa yang Tuhan maksudkan. You lost the focus if you are afraid with the news here. Instead, you must feel happy and feel blessed and thank God and feel that you are being honored and loved and cared by God through our Lord Jesus Christ. Luar biasa. Oleh karena itu kitab Wahyu sebenarnya kitab yang harus kita baca, yang harus kita dengar, yang harus kita gali, yang harus kita nikmati, yang harus kita khotbahkan, yang harus kita diskusikan, yang harus kita pelajari, yang harus kita tarik dan melihat berkat-berkat apa di sini. You and me must read and study and learn and find out the blessings of God through this book of Revelation. This should be a great gift through this book from God to us. Ini adalah berkat besar bagi saudara dan saya orang percaya, bahwa Tuhan Yesus memberikan kepada kita rahasia-rahasia surgawi yang sebelumnya tertutup, yang sebelumnya tidak diketahui, tetapi disampaikan kepada saudara dan saya. Tujuannya apa? What's the point of this? Tujuannya supaya saudara dan saya tidak takut menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan terjadi atau yang sedang terjadi, termasuk COVID-19, termasuk krisis kesehatan, termasuk krisis ekonomi, krisis pendidikan, dan berbagai macam krisis yang bisa saja terjadi. Dan dengan demikian saudara dan saya menjadi bijak. You and me become wise. As heavenly people, you and me become wise. And you and me might understand what is going on and what is going to be happened. Saudara dan saya menjadi bijak di dalam melihat tanda-tanda zaman. Through the revelation here. Lewat buku kitab revelasi, pernyataan, pembukaan rahasia ini, wahyu ini, saudara dan saya menjadi bijak dan tahu membaca tanda-tanda zaman. Tanda-tanda zaman yang sedang terjadi dan yang akan terjadi membuat saudara tidak kaget dan tidak perlu takut. Kalaupun ada yang memberikan interpretasi yang salah dan menakutkan, kalaupun ada yang menakut-nakuti saudara dengan berbagai macam interpretasi atau penafsiran, saudara tidak perlu takut kalau saudara melihat seperti yang saya sampaikan tadi. You and me will not be afraid if you see through this way of my preaching. Why?
Because by seeing that this revelation is from our Lord Jesus Christ, then He is the source and He is the one who controls. Ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesuslah yang mengontrol, yang mengatur, yang mengawasi, yang mengizinkan bahwa tidak ada satupun yang terjadi dari peristiwa-peristiwa yang baik maupun yang menakutkan atau apapun tidak terjadi di luar pengetahuan Tuhan Yesus, Tuhan Allah. Dan tidak terjadi begitu saja. Tetapi Dia mengatur semua itu. Nothing happen by chance. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Semua ada di bawah pengontrolan Tuhan Yesus Kristus yang telah membuka rahasia-rahasia surgawi ini. Nah, kalau saudara mendengar ini, saudara dan saya harusnya exciting. You and me must feel excitement. Suka dan senang dan ingin mendengar dan ingin membaca dan ingin mengetahui karena ini rahasia. Ini rahasia. Bukan rahasia biasa. Bukan rahasia manusia. Bukan rahasia negara. Bukan rahasia politik. Bukan rahasia ekonomi dan perusahaan. Tetapi ini adalah rahasia surgawi. Rahasia yang bersifat above logic, over logic, beyond our thinking, and even our imagination. Because this is the secret of God. Ini adalah rahasia dari Tuhan. Harusnya kita exciting. Oh saudara, pasti ingin mendengar rahasia kan? Saudara ingin mendengar rahasia orang lain. Negara demi negara ingin mendengar rahasia negara lain. Dan kalau dapat dengar itu rahasia, ingin tahu dan ingin tahu dan ingin tahu lagi. Nah, bagaimana dengan rahasia surgawi? Rahasia duniawi kita excite. Kenapa rahasia surgawi tidak excite? Sementara surga yang mengatur dan mengontrol semua yang terjadi. Dan ini disampaikan kepada kita. Maka harusnya saudara dan saya, setiap umat Tuhan, setiap orang percaya, setiap murid Tuhan Yesus, seharusnya merasa excited dan ingin tahu yang tinggi dan dalam. Membaca dan mendalami akan rahasia surgawi. Yang mana rahasia ini menjadi berkat yang disebut dalam ayat yang ketiga. Blessed is he who reads and those who listen and keep it. Obey. Siapa itu? Saudara dan saya. Siapa itu? Seluruh anggota gereja Tuhan di mana saja berada. Siapa itu? Pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Siapa itu? Orang-orang percaya yang menjadi tujuan dari surat kitab Wahyu yang berisikan rahasia surgawi. Saudara dan saya akan menikmati tatkala kita lanjut membaca tentang pasal yang ke-1, ayat yang ke-4 sampai 8, terus sampai pasal yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Kita akan melihat semua rahasia-rahasia surgawi itu lebih dalam. Tetapi di awal dari khotbah pertama ini saya mau sampaikan bahwa marilah kita berani membaca kitab Wahyu dengan penuh sukacita dan penuh penghiburan dan penuh kekuatan, karena saudara mendapat langsung berita dari Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, Sang Kepala Gereja, Sang Mediator. Kenapa saya bilang mediator? Karena kalau saudara baca di sini, meskipun dia Allah, dia adalah anak Allah, dia tidak disebutkan di sini bahwa ini wahyu dari anak Allah, tetapi wahyu dari Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepada dia, kepadanya. Kalimat
yang dikaruniakan Allah kepadanya, kepada Tuhan Yesus. Di sini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus dilihat sebagai mediator, pengantara. So our Lord Jesus Christ is seen here as the mediator between God and us. So that's why it says here, this revelation of our Lord Jesus Christ that God gave to him. Rahasia-rahasia surgawi yang Tuhan Allah berikan kepada Tuhan Yesus sebagai mediator, sebagai pengantara. Dan itulah tugas Tuhan Yesus waktu diutus oleh Bapa untuk menjadi sama dengan kita manusia, untuk menjadi daging, menjadi manusia. Dia menjadi pengantara supaya lewat dia kita dapat mengetahui rahasia-rahasia surgawi. What a wonderful, a great news. Berita yang sangat indah, saudara-saudara. Karena siapakah kita? Kita tidak bisa mengetahui rahasia surgawi. Kita tidak bisa mengetahui siapa itu Allah. Kita tidak bisa tahu tentang siapa sifat-sifat Allah dan sikap-sikapnya dan tindakannya dan kasihnya dan hikmatnya dan kuasanya dan janjinya dan action-actionnya. Semua itu tidak bisa kita ketahui kecuali dia sendiri nyatakan, dan syukurlah saudara dan saya mendapat itu lewat Tuhan Yesus Kristus. Dan itu dia kasih lewat Tuhan Yesus. Dikaruniakan Allah kepadanya, yaitu Tuhan Yesus. Maka saudara haruslah bersukacita dan rasa terhibur bahwa saudara punya juru selamat, saudara punya kepala gereja. Tuhan Yesus ini begitu peduli. Maka tadi saudara, hiburan pertama ini dari dia. Hiburan kedua, kita dapat hikmat. Dan hiburan berikut, kasihnya menjadi nyata lewat rahasia ini. The love of God, the love of our Lord Jesus Christ is clear, becomes clear through this revelation. Because of his love, he opens the revelation. Because of his love and his care, he gives his secrets. Karena cinta kasihnya itu yang dalam dan kasihnya yang luar biasa kepada gereja saudara dan saya, orang-orang percaya dalam Tuhan Yesus, saudara dan saya mendapat rahasia surgawi yang sebelumnya tertutup sekarang dibukakan. Saudara dan saya hanya bilang, waduh, syukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu, untuk kebaikan, untuk perhatian, untuk kepedulian yang rela bukan saja mengirim Tuhan Yesus, tetapi juga memberikan rahasia lewat Tuhan Yesus untuk disampaikan kepada gereja sepanjang abad, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya, so that he can show to his servants. Show to his servants, which are you and me. Ditunjukkan kepada hamba-hambanya siapa? Saudara dan saya. Nah, kalau saudara dan saya mendapat perhatian, mendapat ini adalah suatu pemberian yang luar biasa. Saudara dan saya mendapat penghormatan dan kasih dan kepedulian dan cinta dari Tuhan. Saudara dan saya mendapat ini. Bagaimana cara diberikan rahasia ini? Tuhan Allah memberikan lewat mediator, yaitu Tuhan Yesus, pengantara kita, juru selamat kita, yang adalah Allah dan jadi manusia sebagai pengantara saudara dan saya, agar saudara dan saya dapat keselamatan itu. Dia berikan rahasia ini lewat Tuhan Yesus
dan juga dia pakai alat yaitu malaikat. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Allah karuniakan kepada Tuhan Yesus sebagai mediator, kepala gereja, pengantara. Tuhan Yesus juga mengutus malaikat yang saudara bisa baca nanti. Dan demikian dipakailah Yohanes sebagai alat untuk menyampaikan rahasia ini. Jadi saudara, ini bukan wahyu Yohanes. This is not a revelation of John, but this is a revelation of God, of our Lord Jesus Christ. And the angel and John are becoming tools of this revelation. Mereka menjadi alat, instrumen dalam tangan Tuhan untuk menyampaikan, memberikan kesaksian tentang rahasia-rahasia Tuhan yang segera terjadi. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah, ayat yang kedua. John has given his testimony about the word of God and about our Lord Jesus Christ. Yohanes telah memberikan kesaksian. Jadi Yohanes yang mendapat revelasi rahasia pernyataan wahyu ini, dia bersaksi tentang firman Tuhan. Jadi apa yang Yohanes bilang di sini, ini firman Tuhan. Karena memang datang dari Tuhan Yesus, datang dari Bapa, datang dari Allah. Dan juga di situ ada Roh Kudus juga yang membuka mata surgawi Yohanes. Sehingga kesaksian, pernyataan, penulisan, isi berita di kitab Wahyu adalah firman Tuhan. Testimony about the word of God. And that's again supposed to be a blessing. Supposed to be bringing comfort. Haruslah menjadi berkat yang tidak bisa dinilai dengan uang dan dibandingkan dengan apapun. Karena kesaksian ini adalah firman Tuhan. Dan di dalam firman Tuhan itu berisikan kesaksian tentang Tuhan Yesus. Jadi di dalam berita dalam kitab Wahyu ini, saudara dan saya akan belajar tentang bagaimana Tuhan Yesus yang mengatur dan mengontrol dan melihat dan memperhatikan gereja, dan bahwa semua peristiwa di dunia ini diatur oleh Dia, dan Dialah yang menjadi center, pusat kesaksian. Jesus is the center of the witness of John in this book of Revelation. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus tentang segala sesuatu yang terjadi. Jadi apa yang Yohanes omong di sini, apa yang Yohanes tulis di sini, dia tidak tulis tentang dirinya dan kehebatannya dan keluar biasaannya, tetapi yang dia tulis adalah bicara tentang firman Tuhan dan tentang Tuhan Yesus yang berisikan rahasia. Oleh karena itu saudara dan saya, haruslah kita baca, haruslah kita renungkan, haruslah kita dalami apa saja yang Yohanes sampaikan, yang dia terima dari Tuhan Yesus Kristus, yang Tuhan Yesus terima dari Bapa Allah kita. Berbahagialah ia yang membacakannya. Ada 3 poin penting di sini yang saudara saya boleh catat. Tapi sebelum saya menggali 3 poin penting itu, saya mau lihat dengan kata pertama dalam ayat yang ketiga ini. Dikatakan, berbahagialah ia. Saya cek bahasa asli, dikatakan di sini dia menggunakan kata khusus makarios, yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, saya memilih, meskipun ada makna berbahagia, tapi saya memilih kata yang lain, yaitu berkat. Jadi saya lebih cenderung ayat ini
diterjemahkan dengan kata diberkatilah ia yang membacanya. Dan orang yang diberkati tentu bahagia. So the word here should be translated better in my understanding of this text, verse 3. Instead of say, happy is he who reads, I think it's better to translate, blessed is he who reads. Blessed are those who listen. Blessed are those who keep this word of God. Diberkati, saya kira kata itu lebih dalam. Karena orang yang diberkati, dia akan mendapat kebahagiaan, bahkan lebih dari kebahagiaan. Ada begitu banyak hal yang ada di dalam berkat itu. Saudara lihat di sini, jangankan mendengar, baca saja diberkati. You like to get the blessing? Read it! You wanna get happiness? Listen! Makanya saudara mau dapat berkat bagaimana kalau saudara malas baca Revelation? Baca Wahyu. Saudara mau dapat berkat dari Tuhan yang Tuhan sudah janji di sini. Kalau saudara malas, apalagi kalau khotbah seperti ini, siang pun saudara mengantuk. Apalagi saudara mendengar ini dan saudara berpikir belalang buana ke hal-hal duniawi yang lain. Bagaimana berkat datang? Padahal Tuhan sudah bilang di sini, diberkati dan menjadi bahagialah dia yang membaca. Dalam terjemahan yang lain itu dikatakan yang membaca secara besar, loudly, loud voice. So blessed is he who reads loudly. Kenapa? Orang yang membaca secara lantang dan keras firman ini, Tuhan janji, Tuhan bilang diberkati. Ini nasihat penting bagi orang yang suka baca-baca hal yang lain saja dan tidak membaca kitab Wahyu. Ini nasihat penting, saudara tidak dapat berkat itu. Tetapi saudara membaca, saudara diberkati. When you read this, you get the blessing. You read in the church, at the home, in the meeting, in the fellowship. God bless you. Diberkati. Diberkati bagi dia yang membaca. Diberkati bagi dia yang mendengar. Dan dikatakan dalam bahasa asli bukan dia satu orang, tapi mereka. Itu berarti berbicara tentang jemaat Tuhan di gereja. Tatkala hamba Tuhan atau siapa saja yang membaca firman Tuhan ini secara lantang, itu diberkati. Karena memang tradisi mereka waktu itu di dalam ibadah harus ada orang yang membaca. Dan ini dikirim ke 7 jemaat. Jadi saudara, mereka harus baca. Maka tatkala setiap jemaat menerima surat dari Rasul Yohanes, harus ada orang yang berdiri di depan tempat ibadah dan membaca. Dan langsung dibilang di sini, siapa yang baca diberkati. Oh, kalau saya mau baca. Tapi bukan saja bicara yang baca, tapi juga dikatakan yang mendengar, mereka. Jemaat. Jemaat yang mendengar firman Tuhan itu diberkati. Tapi jemaat tidak bisa diberkati kalau firman Tuhan dibaca, dia tidak konsentrasi. Bagaimana mau dapat berkat itu? Jemaat tidak bisa diberkati kalau waktu baca firman Tuhan, ya berjalan sini, berjalan sana. Tetapi dia yang mendengar, mereka yang mendengar firman ini yang dibacakan, Tuhan katakan diberkati. Itu berarti Tuhan sendiri yang berkati, bukan Yohanesnya, bukan malaikat. Tuhan Allah sendiri yang memberikan berkat.
Berkat bagaimana? Ya berkat yang membawa kebahagiaan. Dan Tuhan tahu bagaimana berkat itu diberikan bagi mereka yang mendengar. Dengan demikian saudara di sini disampaikan, jangan main-main dengan mendengar firman Tuhan. Jangan saudara kehilangan konsentrasi. Jangan saudara berjalan sini sana tatkala firman dibacakan. Karena tatkala firman Tuhan dibacakan, di situ ada berkat. Oh, bukan saja membaca. Oh, bukan saja yang mendengar. Tetapi mereka yang menuruti. Mendengar, membaca, menuruti, mentaati. Maka saudara, tatkala saudara membaca, mendengar firman Tuhan ini, saudara dan saya diminta untuk mentaati apa yang Tuhan Yesus katakan di sini. Tentu kepada jemaat yang di Asia Kecil ini dahulu, yaitu kepada 7 jemaat di Asia itu. Tapi sekaligus itu merupakan simbol untuk seluruh gereja yang ada di dunia ini untuk membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan yang disampaikan dan nubuat yang disampaikan oleh Tuhan lewat Rasul Yohanes yang tercatat di dalam kitab ini. Oleh karena itu saudara dan saya harus ambil waktu dan baca dan dengar. Sehingga saudara mendapat berkat, sukacita, kebahagiaan. Dan menikmati cinta kasih Tuhan itu sudah berkat yang luar biasa. Dan menikmati kepedulian Tuhan itu suatu berkat yang luar biasa. Dan melihat bahwa Tuhan Yesus yang punya hati mau membuka ini berkat yang luar biasa. Yang membuat saudara dan saya tahu membaca tanda-tanda zaman yang akan terjadi dan sedang terjadi. Itu berkat yang luar biasa. Dan melihat betapa baiknya Allah membuka rahasianya lewat kitab Wahyu. Ini berkat. Nah, itu berkat yang saya bisa catat. Tentu Tuhan punya berkat lebih lagi dari yang bisa kita ungkapkan dengan kata-kata. Saudara perlu renungkan ini. Saudara perlu pikirkan ini. Dan saya harap dengan khotbah ini saudara dan saya makin menjadi rajin untuk bersama dengan saya meneliti dan mempelajari dan menikmati khotbah demi khotbah dari kitab Wahyu. Kitab yang berbicara tentang akhir zaman. Kitab yang berbicara tentang zaman akhir. Kitab yang berbicara tentang apa yang sedang dan akan terjadi, bahkan yang sudah terjadi. Kitab yang berbicara tentang bahwa segala sesuatu tidak terjadi secara kebetulan. Kitab yang berbicara tentang betapa Tuhan Yesuslah yang mengatur ini semua dan dia tahu A sampai Z. Kitab yang berbicara bahwa dia adalah Allah Alfa dan Omega. Kitab yang berbicara bahwa semua di surga itu dia yang atur dan semua di bumi ini dia yang atur. Kitab yang berbicara juga bahwa COVID-19 tidak terjadi di luar kehendaknya. Kitab yang berbicara juga bahwa krisis kesehatan, krisis ekonomi, krisis pendidikan dan semua krisis ini ada di bawah tangannya. Kitab yang menolong saudara dan saya menjadi kuat, menjadi berani, menjadi terhibur menghadapi apapun yang terjadi sekarang atau akan. Saudara dan saya harap setelah mendengar khotbah ayat 1 sampai ayat ketiga kitab Wahyu pasal 1, kiranya saudara terhibur dan maju sebagai orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang, more than conquerors, because of our Lord Jesus Christ. Rahasia surgawi dibukakan bagi saudara dan saya, menunjukkan cinta kasih Tuhan, kepedulian Tuhan bagi saudara dan saya, umatnya. Blessed is he who reads and those who listen and keep this word of God. Diberkati bagi dia yang baca, yang dengar, dan yang lakukan firman ini. Amin.